warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'adda jundahu wa hajjama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nida wa la nida siwa. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الفضيلة والشفاعة يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله بكل سنة فتزودوا فإن خير التقوى. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin segenap jamaah ibadah salat Id, insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji teriring rasa syukur. Tentunya mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menghimpun kita di tempat yang sangat kita hormati dan kita muliakan ini dalam melaksanakan tugas suci yang Allah perintahkan kepada kita selaku hamba-hambanya yang dhaif untuk senantiasa sujud kepadanya dengan penuh rasa tawadhu dan tabarruk semata-mata yang kita cari hadiah ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah ke atas hadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, atas segenap sahabatnya dan atas seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap dan berkenan selalu tentunya semoga kita diaku menjadi umatnya dan kelak mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, hadirin seiman dan sekeyakinan. Pada momentum Idul Adha ini ada dua bahasan pokok utama. Yang pertama yaitu tentang ibadah haji, dan yang kedua tentang ibadah kurban. Sedianya Al-Fakir akan menyampaikan tentang ibadah kurban, namun alhamdulillah tadi sudah sedikit banyak disinggung oleh akhin al-kiram Ustaz Ahmad Effendi tentang keutamaan ibadah kurban, baik dilihat dari sisi fikihnya ataupun hukumnya. Maka pada kesempatan khutbah kali ini Al-Fakir akan mencoba memandang dari sudut lain untuk menyampaikan konten isi khutbah pada Idul Adha hari ini, yaitu akan menyampaikan tentang hikmah pelaksanaan ibadah haji. Namun sebelumnya mari tentunya kita ucapkan selamat kepada seluruh jamaah haji Indonesia khususnya dan seluruh jamaah haji dunia pada umumnya. Alhamdulillah 2 hari yang lalu, tepatnya pada 9 Zulhijjah waktu Arab Saudi, bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2022, yaitu 2 hari yang lalu. Alhamdulillah mereka telah melaksanakan prosesi puncak dari pelaksanaan ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kesehatan mereka. Allah senantiasa membimbing mereka, memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka, sehingga mereka bisa melaksanakan seluruh rangkaian amal ibadah haji dengan sempurna, lalu kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, tak kurang suatu apapun, dapat berkumpul di tengah-tengah keluarganya, tentunya dengan membawa pahala haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu untuk kita yang belum sempat mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, pergi haji di Badal Haram, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita rezeki yang halal, yang berkah, untuk menunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang kita dapat melaksanakan baik itu ibadah haji ataupun ibadah kurban. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, hikmah ibadah haji salah satunya dapat kita jumpai dengan melalui pelaksanaan wukuf di Padang Arafah, yang merupakan puncak dari segala puncak atau induk dari segala induk pelaksanaan ibadah haji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 hari yang lalu saudara-saudara kita yang tergabung dalam jamaah haji tahun 2022 ini, mereka datang dari berbagai belahan penjuru dunia. Jutaan manusia bersatu padu membentuk lautan manusia dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda, baik suku bangsa, bahasa, warna kulit, ras, bahkan status sosial juga demikian, karakter mereka pun berbeda-beda.
itu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik, yaitu menunaikan ibadah haji. Kemudian mereka pun menyembah Allah Rabb yang sama. Demikian juga mereka bersolawat kepada nabi-nabi yang sama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkiblat dengan kiblat yang sama, yaitu ke Baitullah. Demikian juga mereka mengenakan pakaian-pakaian yang sama, yaitu kain ihram berwarna putih. Si raja pada saat itu dia bisa melaksanakan ibadah haji, maka putih pakaian. Demikian juga presiden pada saat itu dia melaksanakan ibadah haji, maka putih pakaiannya. Demikian juga dengan rakyat biasa, jenderal, kopral, mereka dapat melaksanakan ibadah haji, putih pakaiannya. Sama. Demikian juga saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengumandangkan kalimat talbiyah dengan kalimat yang sama, dengan redaksi yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wa mulku la syarika lak. Sama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada nilai-nilai filosofi bahwasanya sesungguhnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Adapun yang membedakan derajat martabat kemuliaan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala cuma karena takwanya. Bukan karena titel jabatan, pangkat dan kedudukannya. Bukan karena hartanya, bukan karena status sosial. Namun derajat martabat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi kita adalah dilihat dari ketakwaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa. Maka jangan pernah kita menjadi sombong. Apalagi kita merasa diri paling besar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Manusia yang dapat Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang sama. Yang membedakan adalah ketakwaan. Hikmah yang pertama. Lalu hikmah yang kedua, Padang Arafah ini merupakan miniaturnya Padang Mahsyar. Bahwasanya nanti di Padang Mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan saudara-saudara kita di Padang Mahsyar 2 hari yang lalu. Maksudnya di Padang Arafah 2 hari yang lalu. Sebagaimana hal ini Allah paparkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka sungguhnya Engkau jami'un nas akan mengumpulkan seluruh manusia. Sampai di sini tentunya ada beberapa pertanyaan buat kita. Untuk apa kita akan dikumpulkan dan kapan kita akan dikumpulkan? Yang pertama, kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Padang Mahsyar pada hari kiamat. Dari untuk dimintakan pertanggungjawaban tentang hidup dan kehidupan kita. Banyak sekali nas, baik itu bersumber dari Al-Quran ataupun hadis yang dapat dijadikan sebagai referensi bahwasanya kita akan dimintakan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dapat kita jumpai dalam surah yang sangat populer, yaitu surah At-Takasur. Allah katakan, "Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Pada hari itu pasti kata Allah akan aku tanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah kami berikan kepada aku. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menguatkan dengan sabdanya, "Mahminkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah." Tidak ada seorang pun di antara kamu illa terkecuali sayukallimuhu, akan diajak
berbicara, akan dimintakan pertanggungjawaban rotuhu oleh Tuhannya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi poin pertama, kita kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di padang mahsyar. Jadi itu dimintakan pertanggungjawaban tentang hidup dan kehidupan kita. Tidak ada satu permasalahan pun, tidak ada satu orang pun yang akan lulus atau yang akan lolos dari pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan kita dikumpulkan? Maka diterangkan dalam petikan ayat berikutnya, liyaumil la raiba fih, pada hari yang tak ada keraguan dalamnya, yaitu hari di mana dikumpulkannya seluruh manusia, yaumul hisab. Nanti Allah akan kumpulkan seluruh manusia, seada-adanya manusia, dari manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, sampai kepada manusia yang terakhir yang Allah ciptakan. Jadi nanti bermiliar-miliar manusia akan Allah kumpulkan dalam satu tempat yang bernama padang mahsyar. Jadi nanti kita di sana akan bersama-sama dengan si mukmin, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan si muslim, dan kita akan dikumpulkan bersama kafir Nasrani. Kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dengan si kulit putih, dengan si kulit hitam, dengan si hidung mancung, dengan si hidung pesek. Pada atas seluruh manusia nanti akan Allah kumpulkan dalam satu tempat yang bernama padang mahsyar. Jami'un nasil yaumil la raiba. Sehingga dapat kita bayangkan betapa berdesak-desakannya, betapa berhimpit-himpitannya manusia pada saat itu. Sehingga ada beberapa hadis yang menerangkan, jikalau kita menggenggam satu genggam jarum, lalu jarum itu kita sebar ke atas lautan manusia di padang mahsyar nanti, maka tidak ada satu jarum pun yang akan lolos jatuh ke tanah, karena begitu rapatnya, karena begitu berdesak-desakannya, karena begitu berhimpit-himpitannya keadaan lautan manusia pada saat itu. Sementara terangkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar kalangan Imam besar Al-Imam Jalalain As-Suyuti, inna syamsa tadnu yaumul qiyamah, dalam hadis, dalam kitab tersebut dinukilkan satu hadis, inna syamsa, sesungguhnya matahari tadnu amatlah dekat. Para alim ulama mengatakan hanya beberapa jengkal saja di atas kepala kita, hanya beberapa tombak saja, hanya beberapa hasta saja di kepala kita. Dan pada saat itu matahari hanya memancarkan energi panasnya saja, tidak memancarkan cahaya. Sehingga hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan kulit manusia pada saat itu hangus, terbakar, bahkan terkelupas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada saat itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak selembar benang pun yang menempel kepada jasad kita. Hatta yablugh al-misbah, karena teriknya sinar matahari, sehingga keringat mereka bercucuran bersatu dengan air ludah mereka membagi lautan manusia pada saat itu, sehingga ada segolongan manusia yang hanya terendam sebatas mata kakinya saja. Ada yang terendam sampai betisnya, ada segolongan manusia yang terendam sampai kepada lututnya, terus ada yang sampai ke paha, pusar, perut, dada, leher, nisbul, bahkan ada segolongan manusia yang terbanjiri oleh keringat mereka, oleh air ludah mereka, sampai ke tengah-tengah tubuh mereka. Tergantung amal perbuatan kita tatkala kita hidup di atas permukaan bumi. Maka sering Allah katakan dalam Al-Quran, jazaa bima kanu ya'malun, tergantung amal perbuatan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum, sesungguhnya kalian semua mahsyuruna ila Allah Ta'ala, akan dikumpulkan, akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, rupatan auratan
dalam keadaan tidak berhitam, juga dalam keadaan aurat, uzlah juga tidak mengenakan alas kaki. Bagaimana hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama ba'dana awwal khalqin mu'min. Maka seperti itulah kelak kami akan mengumpulkan manusia sebagaimana awal mula kami menciptakan manusia. Ketika kita di awal mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita keluar dari rahim ibu kita dalam keadaan telanjang, tidak berhitam juga tidak beralas kaki, maka seperti itulah kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Wa'dan inna alaina inna kunna fa'ilin, kata Allah. Inilah janji yang pasti akan kami tepati. Inna kunna fa'ilin, dan sesungguhnya kamilah yang akan melakukan. Inna Allah la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Hikmah berikutnya yang dapat kita petik dari pelaksanaan hukum di padang Arafah, yakni melalui nasihat pakaian ihram yang berwarna putih yang dikenakan oleh seluruh para jemaah haji pada saat itu. Ini mengingatkan kita kepada kain kafan bahwasanya nanti tatkala kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita hanya terbalut oleh beberapa helai kain kafan sebagaimana terbalutnya tubuh-tubuh saudara-saudara kita yang tengah melaksanakan wukuf di padang Arafah atau yang tengah melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita acap kali diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nasihat-nasihat kematian? Hari-hari kita sering diperdengarkan tentang kematian saudara-saudara kita. Apakah pernah dalam hati kita, ya Rabb, pada hari ini hamba mendengar kabar bahwa saudara hamba mendapatkan giliran dipanggil oleh Engkau, ya Rabb? Maka bukankah tidak tertutup kemungkinan, ya Rabb, entah esok, entah lusa, entah minggu yang akan datang, dan hamba ya Rabb yang akan datang. Demikian juga saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita acap kali datang bertakziah berkunjung kepada keluarga duka. Kita lihat saudara kita yang sudah terbujur kaku di salah satu ruangan, dikerumuni oleh sanak familinya, ada yang menangis, ada yang baca Yasin, ada yang berdoa dan lain sebagainya. Pernahkah ketika kita melihat pemandangan seperti itu terbesit dari hati kita, ya Allah, kalau padahal saat ini hamba menyaksikan pemandangan seperti, maka bukankah tidak terkemungkinan, ya Allah, esok dan hamba, ya Allah. Demikian juga ketika kita menyaksikan saudara kita dimandikan, dikafani. Pernahkah kita bertanya, pernahkah kita meraba diri kita, ya Allah, pada hari ini, pada saat ini hamba menyaksikan saudara hamba si fulan bin fulan dimandikan, lalu kemudian dikafani, maka bukankah tidak tentu kemungkinan, ya Allah, entah besok, entah minggu yang akan datang, entah bulan yang akan datang, bila hamba ya Allah yang akan dimandikan dan dikafani. Demikian juga dengan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita acap kali ikut mensolatkan jenazah. Pernahkah introspeksi diri, ya Allah, kalau pada saatnya hamba ikut menyolatkan jenazah saudara hamba si fulan bin fulan, maka bukankah tidak terkemungkinan entah besok, entah nanti malam, entah lusa, dengan hamba yang akan disolatkan. Dan yang terakhir, kita acap kali hadir dalam upacara pemakaman, kita lihat saudara kita yang berada dalam keranda, namun keranda itu dibuka pelan-pelan, kemudian jenazah diangkat, lalu dimasukkan ke liang lahat.
agar si jenazah itu dapat menghadap kiblat dan dapat mencium tanah, maka si jenazah itu pun diberikan surga. Lalu sedikit dibuka bagian bentuk mukanya agar bisa mencium tanah, karena manusia itu berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ketika kita menyaksikan pemandangan seperti itu, pernahkah kita bertanya, ya Rob, kalau pada saat ini hamba menyaksikan si fulan bin fulan dimasukkan ke liang lahat, tempat yang sangat sempit, tempat yang sangat gelap, tempat yang sangat sunyi, sepi, tidak akan ada satu orang pun yang akan menang. Karena begitu prosesi pemakaman selesai, orang-orang yang mengantarkan jenazah satu demi satu mereka pergi ke rumahnya masing-masing, termasuk keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kendaraan yang mewah yang mengantarkan kita cuma sebatas sampai pemakaman saja. Setelah selesai pemakaman, maka kendaraan itu pun kembali dibawa pulang. Harta yang berlimpah ruah, titel jabatan, pangkat dan kedudukan, semua itu akan kita tinggalkan dan akan kita tanggalkan. Yang kita bawa ternyata cuma hanya beberapa helai kain kapan saja yang berwarna putih. Inilah satu-satunya harta yang akan kita bawa, satu-satunya harta yang akan menemani kita tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul tadi apa kata Ustaz Ahmad Effendi, mari kita sisihkan sebagai rezeki kita untuk kemaslahatan bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selagi hayat masih dikandung badan, selagi maut belum datang merebut, selagi saat belum terlambat, mari sisa-sisa umur yang ada ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan berbagai macam amal soleh sebagai bekal tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara kesehatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, kaya dalam rangka taat kepadanya. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki umur kita, mudah-mudahan akhir hayat kita pada husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur